Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, para pemirsa Liman TV dan para pendengar di Suara Liman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari yang berbahagia ini, pada tanggal tepatnya 22 Jumadil Ula 1441 Hijriah, di tengah-tengah kita di studio Liman TV di kota Surabaya, kita ditemani oleh Ketua dan Pembina Mahat Ar-Rahmah Al-Islami dari Desa Golokan, Sedayu, Kota Gresik. Dan tentunya pada pertemuan malam hari ini kita akan bertanya-tanya tentang sedikit talkshow seputar didirikannya atau berdirinya Mahat Al-Islami di Kota Gresik ini tentunya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin kita perkenalkan dulu nih siapa saja yang ada di sebelah kiri saya ini. Dari mulai yang paling dekat dari saya, sebelah kiri ada Al-Ustadz Zainul Mutakin selaku Ketua Yayasan Mahat Ar-Rahmah Al-Islami. Kemudian di samping beliau ada Al-Ustadz Abdurrahman Sakoli. Di sini ada beliau selaku Mudir Mahat Ar-Rahmah Al-Islami. Dan yang paling ujung kita ditemani juga ada Al-Ustadz Zainul Mutakin. Ustadz Nasiruddin selaku Kepala Sekolah SMP Tahfidz Mahat Ar-Rahmah Al-Islami. Ustadz. Dan alhamdulillah di pertemuan malam hari yang berbahagia ini Ustadz, kita dapat berjumpa untuk berbincang santai Ustadz tentang berdirinya Mahat Ar-Rahmah Al-Islami ini Ustadz. Mungkin pertama-tama saya mulai dari Ketua Yayasan terlebih dahulu, ada Ustadz Zainul Mutakin di sini. Ustadz, terkait Mahat Ar-Rahmah ini Ustadz, kira-kira mungkin kapan berdirinya Yayasan Ar-Rahmah di Desa Golokan ini Ustadz? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Ustadz. Ya, terima kasih waktunya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berdirinya Yayasan Ar-Rahmah sekitar tahun 1998. Dan pada waktu itu kita masih belum punya tempat sendiri, masih bersekretariat di musola kampung, namanya Musola Al-Furqon. Dan pada waktu itu kegiatannya masih belum banyak, hanya sekitar dakwah, yaitu kajian-kajian Islam, dan yang ngisi banyak dari ustadz-ustadz Al-Furqon Sedayu. Kemudian alhamdulillah setelah itu pada tahun 2008 yayasan kami diamanati oleh seorang muhsinin berupa wakaf untuk mendirikan musola pada tahun 2008. Dan alhamdulillah musola itu pas juga yang wakaf itu sendiri menginginkan namanya sesuai dengan nama Yayasan Ar-Rahmah, jadi pas. Nah, setelah itu kegiatan di yayasan kita tambah tahun semakin tambah banyak. Kemudian alhamdulillah berkembangnya pendidikan tersebut. Pada tahun 2014 yayasan kami mendirikan gedung Diniyah, Madrasah Diniyah Wusto, dan alhamdulillah juga berjalan dengan bagus. Akhirnya sampai terus berkembang. Pada tahun 2018 akhir itu kami mendirikan markas tahfidz, dan alhamdulillah juga santrinya lumayan ya, sampai sekarang sekitar ada kurang lebih 40 santrinya. Kemudian sampai kami dan teman-teman di desa tersebut mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran setingkat SMP. Terima kasih.
Ustaz. Berarti tadi dimulai dari sekretariatan, kemudian baru masuk mulai dari SMP tadi Ustaz ya? Iya. Tayyib Ustaz. Mungkin dari berjalannya tadi Ustaz, dari tahun 98, 2008, kemudian berkembang sampai 2010 sampai sekarang Ustaz, program dan apa namanya? Kegiatan apa saja mungkin Ustaz yang sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan? Terima kasih. Awal-awal yayasan kami kegiatannya hanya dari dua bidang. Bidang yang pertama adalah bidang dakwah yang ditangani, yang digeluti, ya, yaitu berupa kajian-kajian Islam. Dalam satu minggunya itu ada 2 kegiatan, yaitu setiap malam Senin ba'da maghrib dan setiap Jumat ba'da asar. Dan yang isi insya Allah juga dari Ustadz Al-Furqan. Kemudian yang kedua bidang sosial. Pada waktu itu kami hanya bisa menyantuni sebagian kaum fakir yang ada di desa kami. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah kita punya tempat tersendiri yaitu Mushola Ar-Rahmah, kegiatan kita tambah berkembang. Yang asalnya hanya di bidang dakwah dan juga sosial, kemudian bertambah menjadi bidang pendidikan, yaitu Madrasah Diniyah Wusta. Kemudian tambah lagi pada tahun selanjutnya tambah markas tahfidz untuk tingkat usia SD atau MI. Terima kasih. Nah, Ustaz, Masya Allah, cukup banyak saja perkembangannya Oh dari iya. tahun ke tahun, Masya Allah, semakin Alhamdulillah. alhamdulillah di situ. Dan tapi Ustaz, mungkin kita lanjut Ustaz. Di sini ada Ustaz Abdurrahman Sakoli ini Ustaz, kita Ustaz sedikit bertanya. Ustaz tadi sudah sedikit cuplikan bersama Ustaz Zainul Muttaqi tadi menyebutkan tentang perkembangan, terus ada perkembangan tadi kegiatan programnya, ada dakwah, ada sosial Ustaz. Di sini yang dari antum Ustaz, apa yang melatar belakangi Ustaz berdirinya Mahat Ar-Rahmah Al-Islam ini Ustaz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kami bersama teman-teman dengan memohon Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada tahun ajaran baru ini kita akan memulai ini Pondok Tahfidz Ar-Rahmah di Desa Goloan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Tujuan kami yang pertama mengamalkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, di mana kita tahu hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasat. Jadi apabila seorang anak Bani Adam apabila dia meninggal, maka tinggallah 3 ya, akan menyertai dia 3 hal. Yaitu pertama shadaqatin jariyatin, kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Maka dengan hadirnya pondok kami ini, kami berusaha untuk menampung beberapa hal yang bisa mendatangkan 3 hal tadi di amal jariah yang nantinya bisa kita manfaatkan di akhirat, dari pembangunan musola, kemudian pembangunan asrama, pembangunan lain-lain berkenaan dengan pesantren. Ini bisa untuk sebagai wadah untuk sekitar desa kami ataupun di luar daerah kami untuk berlomba-lomba dalam menyalurkan ya amal jariahnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita yang sudah pernah belajar, ingin juga menyalurkan dari ilmu yang sudah kita terima dari para guru-guru kami untuk kita tularkan kepada generasi yang akan datang. Nah, dengan hal itu kedepannya mereka akan punya ilmu. Nah, disitulah kita di akhirat akan berbahagia karena mendapatkan balasan dari Allah atas ilmu yang kita ajarkan. Maka dari sinilah dengan wadah Pesantren Ar-Rahmah sangat berharap agar kiranya dari para guru-guru yang mengajar nanti, beliau ini akan mendapatkan
pahala di sisi Allah karena ilmu yang mereka miliki telah tersampaikan. Nah, mudah-mudahan ilmu mereka nanti bermanfaat yang akan bisa mereka petik di akhirat. Nah, terus yang ketiga, anak-anak yang soleh, kita berharap para santri yang ada di Ar-Rahmah nanti mereka menjadi generasi yang soleh, generasi yang mau mendoakan orang tuanya, ya. Karena sebagai seorang ayah atau ibu, tentu mempunyai anak tidak sekedar hanya diberikan semacam ya masalah kebahagiaan sifatnya duniawi, tapi alangkah bagusnya apabila orang tua ya, ini mempunyai target bahwasanya anak itu sebagai investasi gitu ya, yang nantinya bisa berguna di akhirat, terutama dalam mendoakan orang tuanya. Nah, untuk seseorang yang bisa mendoakan orang tuanya tentu harus soleh, harus dia punya ilmu agama. Karena saya kira mustahil kalau orang itu nggak punya ilmu din kemudian mendoakan kebaikan pada orang tuanya. Maka inilah ya kami bersama teman-teman ya untuk mendirikan Mahat Ar-Rahmah ini dalam rangka untuk mengamalkan hadis Nabi SAW itu tadi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kami juga berharap dengan adanya Mahat itu bisa adanya sumbangsih kami ya kepada desa kami, agar kiranya dengan hadirnya Mahat ini bisa mempunyai dampak positif pada desa kami, ya, dimana nantinya mereka terangsang untuk semakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya menekan berbagai penyimpangan, berbagai kenakalan ya karena hadirnya sebuah pondok pesantren. Nah, ini tujuan yang kedua ya, memberikan kontribusi kepada desa dan juga masyarakat di sekitar kami. Terus yang ketiga, dengan hadirnya pondok Mahat Ar-Rahmah ini, kita tahu bahwasanya sekarang berbagai pondok pesantren ini membludak ya, banyak sudah para siswa yang ditolak, para siswa yang tidak diterima. Maka dengan hadirnya pondok Ar-Rahmah ini ya, istilahnya sebagai wadah baru gitu ya, wadah baru bagi mereka-mereka yang ingin belajar tetapi barangkali mereka ingin suasana baru ya, karena di pondok kami ya pondok yang masih asri ya, jadi masih dekat persawahan, banyak pohon-pohonnya, kemudian ada juga tambak ya, jadi udaranya sangat segar, demikian juga airnya juga sangat segar gitu ya. Nah, karena itu suatu hal yang kami tawarkan kepada para thalib ini untuk bergabung bersama kami di Mahat Ar-Rahmah. Nah, barangkali ini ya yang jadi tujuan kami, 3 hal yang sebagai latar belakang untuk kita sama ya, untuk mendirikan pondok pesantren Tahfidz Ar-Rahmah. Nah, cukup kompleks ya, cukup banyak saja kelebihan-kelebihan dan mungkin fasilitas yang diberikan dari Mahat ini, Ustaz. Dan sedikit menyinggung tentang sistem atau cara mengajar. Mungkin ada Ustaz Nasiruddin, Ustaz, nama bertanya sama antum di sini, Ustaz. Ustaz, terkait sistem belajar, Ustaz, karena kan setiap orang tua itu pengen tahu nih anak saya akan diajari apa di sana, mungkin kayak gitu, Ustaz. Bagaimana kurikulum yang diberikan di Mahat Ar-Rahmah ini, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Nah, Alhamdulillah hamdan katsiran wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Nah, di antara kurikulum yang kami canangkan di pondok pesantren Ar-Rahmah ini, yaitu kurikulum kami susun sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh yayasan, yaitu menjadi ponpes unggulan atau pondok pesantren unggulan dalam Al-Quran, bahasa Arab, dan ilmu agama. Maka di sini perlu kita pecah-pecah dulu, karena kalau misalnya dijelaskan banyak ya cukup waktu. Al-Quran, yaitu unggul dalam bidang Al-Quran, yang pertama, yang unggulan kami adalah Pondok Tahfidz yang akan mengeluarkan lulusan-lulusan yang hafal 15 juz mungkin insya Allah. Maka dengan itu, program-program yang kami adakan, pertama yang hampir kami canangkan yaitu program setoran tiap harinya minimal 1 halaman, dan paling banyak kalau bisa tergantung kemampuan santrinya sampai 2,5, dan itu disetorkan tiap subuh sampai dan juga dilakukan murojaah mulai dari jam 7:30
sampai jam 9 karena kami menginginkan kemungkinan maka waktu yang diberikan khusus untuk tahfidz itu proporsinya sangat banyak. Bahkan di sore hari pun ada untuk murojaah hafalan yang di pagi harinya. Dan juga agar membuat santri itu bacanya juga bagus dan sesuai dengan tajwid dan bacanya juga tartil, itu diadakan murojaah bersama setiap duhurnya. Jadi biar santri itu tahu bacaan yang bagus itu sesuai yang dicontohkan oleh gurunya atau dicontohkan oleh ustadznya. Terlebih lagi nanti setelah sholat isya itu juga ada belajar mandiri dan untuk menambah hafalan, sehingga ini siklus yang berputar tiap harinya, sehingga diharapkan dari situ santri bisa hafal 15 juz secara mungkin dan juga memiliki bacaan yang sangat bagus. Dan tak lupa program tahfidz ini didukung dengan adanya tahsin karena melihat beberapa masalah yang timbul itu santri-santri itu hanya lancar di hafalan atau di bacaan Al-Quran yang mereka hafal, sedangkan bacaan Al-Quran yang lainnya itu masih ada kurang. Bacanya sudah benar, cuma mungkin kadang panjang pendeknya atau makhrajnya. Maka di sini ada program tahsin dan juga tajwid yang akan diajarkan di waktu duha dan di waktu sorenya. Untuk bahasa Arab, kami di Ponpes Ar-Rahmah atau Ponpes Ar-Rahmah Al-Islami ingin memberikan kepada santri-santri kami itu kunci untuk menimba ilmu agama. Maka diberikanlah bahasa Arab. Dan di sini kami tekankan pada penekanan maharoh kalam, karena tanpa memandang sebelah maharoh yang lainnya seperti kitabah ataupun qiraah. Karena kalau kami lihat kitabah atau kalam itu sangat diperlukan. Nanti dari situ kalam sudah mahir, sudah pintar, maka untuk qiraah dan kitabahnya akan mengikuti. Maka kami titik beratkan di situ. Nanti baru di kelas 3-nya barulah ada kitabah dan qiraah untuk menambah mufradat dan menambah kosakata mereka. Dan dalam untuk mendapatkan maharah kalam, kami diantaranya menggunakan kitab suar dari silsilah, karena kami butuh di situ untuk membiasakan santri mendengarkan bahasa Arab dulu, sehingga tidak langsung menulis. Ditakutkan nanti kalau langsung menulis malah salah dalam mendengarkan. Dan juga kami juga akan menggunakan Arabiyah baina yadai, melihat di situ ada penekanan yang sangat dalam maharah kalamnya. Sedangkan program-program yang lainnya, yaitu kami akan membuat di dalam pondok santri diwajibkan untuk saling berbicara bahasa Arab, karena biar melatih lisan mereka untuk berbaca Arab. Dan juga bukan hanya kepada santri, mungkin bisa dengan ustadz-ustadznya atau pegawai-pegawainya, sehingga yang kami inginkan bahasa Arab ini juga menular kepada masyarakat-masyarakat sekitar, mungkin sampai kepada tukang becaknya mungkin, atau kepada penjual warungnya, atau penjual-penjual yang ada di dalam warung, sehingga sedikit-sedikit memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar. Sedangkan visi yang selanjutnya, yaitu dalam ilmu agama, kami juga akan memberikan program-program, yaitu pembiasaan akhlak sehari-hari, seperti pembiasaan sholat wajib berjamaah, pembiasaan sholat sunnah, sehingga seperti sholat duha, sholat tahajud, dan sholat rawatib yang diinginkan nanti ketika mereka pulang bisa menjaga sholat tersebut, bukan hanya sholat wajib saja. Dan juga akhlak, kami juga akan memberikan pembekalan kepada mereka, itu akhlak pembawa Al-Quran, yaitu akhlak para hafadhul Quran, yang diharapkan mereka itu bisa menjaga adab mereka kepada Al-Quran, bagaimana mereka ketika membaca, bagaimana seharusnya dilakukan orang yang sudah hafal Al-Quran, dan yang semacamnya. Dan insya Allah kami akan mengambil diantaranya adalah
dari kitab karangan Imam Nawawi Asy-Syafi'i, yaitu Adab Hamalatul Quran. Dan juga akidah yang kami ajarkan atau kami bekalkan, yaitu akidah yang masih basic dulu, atau masih tidak langsung akidah yang sangat berat, karena ini penanaman akidah yang biar mudah, maka kami yang cari yang basic terdahulu. Dan hadis juga kami juga akan memberikan hadis-hadis pilihan, di antaranya Arba'un Nawawi, atau hadis-hadis yang mengandung akhlak-akhlak seorang muslim yang seharusnya dijaga dan dibiasakan. Mungkin itu kurikulum kami. Jadi insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Ya Ustaz, Masya Allah, cukup banyak ya Ustaz ya, Masya Allah. Kelebihan-kelebihan yang mungkin bagi para jamaah atau yang ingin, bagi para wali murid yang ingin mencoba mendaftarkan anaknya ke Mahat Ar-Rahmah Al-Islami, bisa langsung datang ke kota Kolokan, Kecamatan Sedayu. Tapi sebelum kita melanjutkan, ada sedikit iklan yang akan kita tayangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk lagi nanti di pertanyaan selanjutnya. Mengudara dari Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya, media dakwah Al-Iman TV kini berganti gelombang frekuensi siaran dengan kode siaran terbaru, frekuensi 4014 MHz, polaritas H horizontal, simbol rate 7200 kSPS, PID 33-34-33, mulai mengudara tayang perdana di frekuensi terbaru mulai 1 Januari 2020. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Baik, tadi sedikit iklan untuk informasi bahwa Al-Iman TV akan berpindah channel, insyaallah dapat menanyakannya langsung ke line interaktif kami. Tapi langsung kita lanjutkan, tadi cukup seru pembahasan bersama Ustadz di sini, yaitu salah satu pembina dan ketua Yayasan Mahat Ar-Rahmah Al-Islami. Tapi kita akan melanjutkan pertanyaan kepada, di sini ada ketua yayasan kita, ada Ustadz Zainul Muttaqin di sini. Ustadz, sedikit tadi melanjutkan dari pembahasan tadi kurikulum, Ustadz Nasiruddin, Anda melanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Mungkin bagi para siswa mungkin ingin tahu, Ustadz, apa dan bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki Mahat Ar-Rahmah, Ustadz, karena kadang siswa itu yang mondok itu kadang cepat bosan, atau mungkin yang ingin dirasakan di sana bagaimana, seperti apa, Ustadz? Bisa dijelaskan sedikit, Ustadz? Terima kasih. Alhamdulillah, yayasan kami sudah untuk sementara ini sudah memiliki musola yang nyaman, ya, musola yang sejuk, insya Allah begitu. Kemudian juga yang kedua memiliki asrama, sudah memiliki asrama. Ada berapa? Ada 4 kelas, 4 ruangan untuk asramanya. Dan juga alhamdulillah sudah memiliki 2 kelas untuk tempat belajarnya anak-anak santri. Dan juga sudah mempunyai tempat olahraga, ya. Dan juga insya Allah yang lain-lain, insya Allah kami akan mempersiapkan kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pesantren tersebut. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan tuh, kita ada telepon pertama yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kurniawan. Baik. Dari mana Bapak Kurniawan? Dari Surabaya. Oke, silakan Bapak. Ya. Ini mau tanya, Afwan sebelumnya, kalau untuk persyaratan, apakah ada persyaratan khusus untuk mendaftar di Yayasan Ar-Rahmah? Yang kedua, bagaimana untuk soal pembayarannya, seperti itu? Baik. Ya, tolong dibantu untuk jawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Kurniawan. Untuk sedikit
pertanyaan dari pemirsa tadi, dari Bapak Kurniawan dari kota Surabaya. Ada mungkin Ustaz Zainul Mutakin mungkin yang lebih tepat untuk menjawab. Sedikit penjelasan Ustaz, beliau bertanya dari Bapak Kurniawan tadi, Ustaz, persyaratan apakah ada untuk persyaratan khusus agar bisa mendaftar di Mahat Ar-Rahmah Al-Islami ini Ustaz? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk terkait biaya dan mungkin sistem untuk kita dapat mendaftar di pondok pesantren. Persyaratannya secara keseluruhan gitu. Boleh insyaallah. Yaitu mengisi formulir pendaftaran, pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi rapot kelas 6 SD atau MI, kemudian surat pernyataan bersedia tinggal di asrama, surat pernyataan bersedia mentaati tata tertib ma'had, dan surat keterangan sehat dari dokter. Nah, Insyaallah itu. ada yang harus lebih terperinci, mungkin dia harus wajib dari sebelumnya di mondok atau umum boleh atau bagaimana Ustaz? Dia harus, syaratnya juga harus menetap di asrama. Oh, penjenjang pendidikan sebelumnya mungkin. Kan waktu mau ke SMP, SD-nya itu dari SD umum misalkan gitu. Apakah boleh ikut atau bagaimana? Boleh, nanti kan ada seleksi. Oh, gitu. Tetap ada seleksi ya. untuk pendaftaran ya. Baik. Untuk terkait biaya administrasinya mungkin Ustaz Zainul Mutakin. Sedikit penjelasan gitu. Yaitu untuk biaya tentang administrasinya untuk SPP yaitu sekitar 650 satu bulannya, kemudian uang gedung dan perlengkapan 1.500.000, kemudian buku itu kurang lebih 300, kemudian seragam juga 300, total semua ya insya Allah 2.900.000. Nah, insyaallah cukup terjangkau berarti insyaallah ya. Ya, insya Allah. Untuk cara mendaftarnya mungkin Ustaz Zainul Mutakin, kita harus datang kemana atau menghubungi siapa mungkin lebih tepatnya? Bisa langsung datang ke sekretariat kami di Yayasan Ar-Rahmah. Di alamatnya di Desa Golokan, RT 4 RW 2, atau mungkin bisa kontak dengan Ustadz Sakoli dengan nomor telepon 0812 3060 3509. Nah, mungkin itu tadi sedikit yang semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Kurniawan. Apabila ada pertanyaan kembali bisa langsung menyambungkan ke nomor 031 3710 210 tentunya yang ingin bertanya terkait Mahat Ar-Rahmah Al-Islami. Insya Allah bagi para jamaah ataupun wali murid yang ingin bertanya lebih jelas dapat langsung menyambungkan ke nomor 031 3710 210 ataupun dapat mengirimkan pesan ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, mungkin lanjut mungkin sedikit pertanyaan mungkin ke Ustadz Nasiruddin. Ustadz, terkait untuk kurikulum Ustadz, mungkin kita angkat penelpon terlebih dahulu. Nah, ini cukup banyak penelpon yang masuk di sini. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Ini dengan Bapak Ibnu Muhammad, Mas. Nggih, Bapak. Di Surabaya. Silahkan pertanyaan Bapak. Ini saya punya 2 pertanyaan, Mas. Gak apa-apa ya, Mas? Boleh. Silahkan Bapak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Mas. Apakah di Mahat Ar-Rahmah ini juga membuka untuk akhwat? Itu yang pertama. Okay. Terus yang kedua, kan karena Mahat Ar-Rahmah ini dekat dengan Mahat Al-Furqon, apakah ada hubungan tertentu dari kedua mahat tersebut atau bagaimana? Mungkin itu Mas pertanyaannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari Bapak Ibnu Ustaz dari Surabaya, mungkin terkait tentang pendaftaran mungkin ke Ustaz Zainul Mutakin kembali. Ustaz di sini beliau bertanya apakah dibuka pendaftaran untuk santriwati Ustaz? Afwan, untuk tahun ini belum ada. Belum ada. Khusus
santriwan. Santriwan gitu. Taib. Jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua mungkin sedikit anak geser Ustaz, ke Ustaz Abdurrahman Sakwali. Ustaz di sini beliau tadi bertanya Ustaz, apakah Mahat Ar-Rahmah Al-Islam ini kan dekat dengan ada Mahat Al-Furqan di sana Ustaz. Apakah ada hubungan untuk pengajar atau bagaimana Ustaz yang memang ada kesinambungan dari Mahat Al-Furqan? Jadi Mahat kami Ar-Rahmah ini sangat erat hubungannya dengan Al-Furqan, karena Al-Furqan itu juga pondok kami. Saya termasuk alumnus dari Al-Furqan tahun 97 ya, tahun 97. Jadi ustadz-ustadznya pun juga sebagian besar dari Al-Furqan. Cuma program kita di Ar-Rahmah ini menitik beratkan dalam tahfidz dan bahasa Arab. Nah, jadi untuk keterkaitannya sangat berhubungan dan hanya perbedaan tipis ya dalam masalah programnya. Nah, jadi pada pendengar ataupun pemirsa semuanya, bila ingin lebih tahu lebih detail ya, bisa mengunjungi ke pondok atau lokasi kami yaitu di Desa Goloan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Masya Allah. Yang ingin bertanya bisa langsung datang atau langsung menghubungi ke nomor tadi, ada Ustaz Abdurrahman Sakwali tadi yang bisa dihubungi ke nomor 0812 3060 3509. Mungkin bagi para wali murid ataupun jamaah yang ingin mencoba bertanya-tanya lebih dalam bisa langsung menghubungi nomor tersebut atau langsung datang ke Desa Golokan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan masih kami berikan kesempatan untuk penelpon yang ingin mencoba bertanya, dan sembari menunggu penelpon yang masuk, di sini Ana mau bertanya sama Ustaz Nasiruddin. Ustaz Nasiruddin, mungkin kita belum menjelaskan atau menyebutkan kapan pendaftaran dibuka, kemudian awal kapan mulai masuk ke sistem kurikulum belajar, mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz. Syukur, untuk waktu pendaftarannya dibuka itu mulai tanggal 1 Januari kemarin 2020 dan sampai tanggal 28 Februari 2020. Itu untuk gelombang pertama. Dan untuk gelombang kedua dimulai pada tanggal 15 Maret 2020 sampai tanggal 25 April 2020. Dan untuk pelayanan pendaftaran ini dibuka dari hari Jumat sampai hari Ahad. Dimulai dari jam 7.30 sampai jam 11 siang. Sedangkan sorenya pun juga dibuka, seharinya pun sama, Jumat dan sampai Ahad, yaitu setelah sholat asar kurang lebihnya jam 15.30 sampai jam 5 sore. Seperti itu. Dan untuk awal masuk asrama nanti itu hari Senin tanggal 22 Juni. Karena nanti mulai awal pembelajaran tanggal 1 Julinya. Dan antara hari tanggal 22 sampai tanggal 1 Juli itu ada MOS. Jadi untuk pengenalan santrinya dan persiapan santri yang lain-lainnya. Mungkin itu. Nah, Ustaz, Masya Allah. Tadi mungkin sedikit penjelasan atau penjabaran terkait Mahat Ar-Rahmah Al-Islami. Dan insya Allah ta'ala itu tadi sekaligus perbincangan kita pada sesi malam hari ini, insya Allah ta'ala. Dan mungkin bagi para wali murid yang sudah menyimak dan mendengar dari kajian pada sesi malam hari, talkshow pada malam hari ini, bisa langsung datang ke lokasi di Desa Sedayu, Desa Goloan, Kecamatan Sedayu, Kota Gresik. Dan mungkin selaku MC yang bertugas pada malam hari ini sekaligus pamit, mungkin mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan ketika membawakan acara, dan insyaallah ta'ala yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke lokasi di Desa Golokan. Dan akhir kalam selaku MC yang bertugas Khairuddin pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah donasi aliman bulan ini? الله أكبر الله